Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Sumatera Barat. Seperti mana biasa, mari sama-sama kita dengarkan kajian zuhur lebih kurang 15 menit ke depan sembari menunggu saudara dan saudari kita yang sedang berwudu. Alhamdulillah telah hadir bersama kita saat ini Al-Ustaz Dr. Sofyan Hadi, SS, MAG, MA Hum. Untuk itu kami himbau kepada Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudari kami yang masih berada di luar masjid, mari sejenak kita hentikan aktivitas yang ada di luar untuk ibadah zuhur berjamaah. Sekian dari kami, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam surat Ali Imran ayat 133, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah, dan bersegeralah kalian mendapat ampunan Tuhan dan sorga yang lebarnya langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi di ayat ini Allah memerintahkan kita semua agar bersegeralah mendapat ampunan Tuhan. Perintah yang sama diulang kembali oleh Allah di surat Al-Hadid ya, ayat 21. Kata Allah, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduha ka ardis sama'i wal ard. Dan berpaculah kalian mendapat ampunan Tuhan dan sorga yang lebarnya seperti langit dan bumi. Jadi soal ampunan, Allah suruh kita bersegera dan berpacu. Tidak boleh kita santai, lambat dan belakangan kalau soal ampunan dari Allah. Tidak pernah dalam Al-Quran kita temukan perintah berpaculah kamu mencari dunia, berlombalah kamu dengan dunia. Yang ada perintahnya berlombalah dan berpaculah mencari ampunan dan surganya. Bapak Ibu, kenapa kita harus bersegera mendapat ampunan Tuhan? Kenapa kita harus berlomba dan berpacu mendapat ampunan Tuhan? Pertama, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal kita datang. Kita ini, Bapak Ibu, tidak pernah tahu kapan kematian kita akan mendatangi kita. Karena itu dalam hadis sahih Nabi mengingatkan, iza asbahta fala tantaziril masa. Bila kau berada di pagi hari, jangan tunda tobat di sore hari, karena belum tentu engkau melihat matahari tenggelam. Iza amsaita fala tantaziris sabah. Bila kau berada di sore hari, jangan tunda tobat di pagi hari, karena belum tentu engkau membuka mata di pagi hari. Jadi hidup kita ini Bapak Ibu sangatlah pendek. Hanya dari terbit ke terbenam matahari, atau dari terbenam ke terbit matahari.
Bapak Ibu, kalau tidak mati siang ini, nanti malam mungkin matinya. Kalau tidak mati nanti malam, besok siang mungkin matinya. Begitulah hidup kita pendeknya. Itulah kenapa dalam hadis sahih Muslim Nabi mengingatkan. Kata Nabi, "Man qala hina yusbih." Siapa yang di pagi hari berkata. Apa yang dikatakannya di pagi hari? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Itu yang disebut dengan sayyidul istighfar, induknya istighfar. Kata Nabi, siapa yang membaca pagi sekali, mata qabla ayyumsiya, mati dia menjelang sore, menjelang matahari tenggelam, famin ahlil jannah, dia langsung ke surga Allah. Kenapa? Karena dia bersegera mendapat ampunan Allah. Dosanya yang di siang hari sudah diampuni Allah di pagi hari, hingga dosa yang belum diperbuatnya sekalipun. Kalau dia baca di sore hari dia baca pula sayyidul istighfar, mata qabla an yusbiha, mati menjelang subuh, menjelang pagi, famin ahlil jannah, maka dia pun ke surga Allah. Kenapa? Karena dia bersegera mendapat ampunan Tuhan. Dosanya yang di malam hari sudah diampuni Allah di sore hari, hingga dosa yang belum diperbuat sekalipun. Ini para hadirin penting. Jangan pernah melupakan sayyidul istighfar. Baca pagi, baca sore. Terserah kapan kematian datang, surga sudah menanti kita. Para hadirin yang belum hafal, nanti cari saja di Google. Tanya ke Google sayyidul istighfar, nanti dia keluar itu. Nah, tolong baca pagi, baca sore, baca pagi, baca sore. Tidak banyak-banyak, kata Nabi, sekali saja. Terserahlah kematian datangnya kapan. Famin ahlil jannah, mau mati siang, mau mati malam, surga menanti dia. Kenapa? Karena dia bersegera mendapat ampunan dari Allah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, kenapa kita bersegera mendapat ampunan? Karena tidak ada kita yang aman dan selamat dari dosa. Hari-hari kita dipenuhi dengan maksiat. Dari bangun tidur sampai tidur lagi kita berdosa. Ndak mata telinga, ndak telinga mulut, ndak mulut tangan, ndak tangan kaki. Minimal hati. Ndak ada kita yang selamat dari dosa. Itulah kenapa para hadirin setiap selesai salat, ketika kita baca salam Assalamualaikum warahmatullahi, kalimat pertama yang diucapkan, yang diajarkan Nabi adalah kalimat istighfar. Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kenapa habis salat kita beristighfar? Bukti tidak ada kita yang aman dari dosa. Dalam ibadah pun dosa bisa terselip, apalagi di luar ibadah. Itu kenapa ketika kita datang ke majlis ilmu, sebelum kita meninggalkan kajian, ada doa kafarat yang diajarkan Nabi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ini duduk di pengajian, bukan duduk di lapau. Duduk di pengajian pun istighfar. Kenapa? Bukti tidak ada kita yang aman dan selamat dari dosa. Karena itulah kita harus bersegera mendapat ampunan Tuhan. Alasan ketiga, kenapa kita harus bersegera dapat ampunan? Karena tidak ada kita yang bisa menghadap Allah tanpa mendapat ampunan dari Allah. Di surah Al-Fajr ayat 27-28 kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang sudah tenang, pulanglah kalian menghadap Tuhan. Siapa yang boleh menghadap Allah? Namanya an-nafsul mutmainnah, jiwa yang sudah tenang. Siapa jiwa yang tenang? Jiwa yang sudah mendapat ampunan dari Allah. Karena dosa itu, kata Nabi, mahaka fi sadrik,
dosa itu yang membuat jiwa kita gelisah. Bila diampuni, maka tenanglah jiwa kita, maka pulanglah menghadap Allah. Itulah rahasianya kenapa setelah penaklukan kota Makkah, 2 tahun sebelum Nabi wafat, tugas kerasulan sudah selesai karena orang sudah berbondong-bondong masuk Islam, maka Allah turunkan ayat yang memerintahkan Nabi untuk segera beristighfar. Iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Kenapa Nabi disuruh beristighfar setelah penaklukan kota Makkah? Karena setelah penaklukan kota Makkah, orang berbondong-bondong masuk Islam, itu tandanya game over. Permainan sudah selesai. Dan Nabi akan segera meninggalkan panggung. Dan sebelum meninggalkan panggung menghadap Allah, perbanyaklah bertasbih dan beristighfar. Karena istighfar itu jalan kita menghadap Allah. Manusia tidak akan bisa datang menghadap Allah tanpa ampunan. Karena syarat menghadap Allah itu namanya an-nafsul mutmainnah. Itulah rahasianya kenapa kita diperintah bersegera mendapat ampunan Allah. Dan yang terakhir, kenapa Allah perintahkan kita segera mendapat ampunan? Karena di balik ampunan itu adalah sorga Allah. Itulah kenapa dalam Al-Quran kata sorga selalu bersamaan dengan kata maghfirah. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Sabiku ila maghfiratim min rabbikum wa jannah. Selalu kata sorga berbarengan dengan maghfirah. Apa maknanya itu? Sorga Allah itu ada di balik ampunan. Bila sudah dapat ampunan dari Allah, sorga menanti dia. Wajar Nabi mengatakan tidak ada orang masuk sorga dengan amalnya. Karena boleh jadi orang masuk sorga tanpa amal. Boleh jadi tanpa amal dia masuk sorga. Apa amal dia? Ampunan dari Allah itulah yang membuat dia masuk sorga. Karena itulah sifat Allah selalu bersamaan ghafurun rahimun. Begitu orang dapat ampunan Allah, langsung rahmat Allah diberikan kepadanya. Dengan rahmat Allah itulah dia akan ke sorga Allah. Katalah para hadirin, bersegeralah mendapat ampunan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.